yang dakhaltum, dakhala dari kata masuk ya, yang telah kalian masuki ya, atau yang telah kalian campuri ya. Fa maka in jika lam belum. Di sini artinya belum. Lebih tepatnya lam di sini belum. Takunu kalian, dakhaltum masuk ya. Dan jika kalian belum memasukinya atau menggaulinya, maksudnya begitu. Fala junaha, maka tidak ada dosa. Junah artinya dosa. Alaikum, atas kalian. Wa dan halail. Halail itu maknanya adalah ya dari kata halal. Jadi kan istri kan sesuatu yang halal ya. Yang tadinya haram jadi halal gitu ya. Jadi istri-istri. Abnaikum, anak-anak kalian ya. Jadi istri-istri anak kalian. Alladzina yang ya. Min dari aslab. Aslab itu dari kata sulbun. Sulbun itu artinya tulang rusuk ya, sulbi ya. Dari kata sulbi ya, aslab itu maknanya ya tulang rusuk ya. Kum kalian. Kemudian wa dan antajma'u kalian mengumpulkan. Kalian mengumpulkan baina di antara ukhtain dua saudara perempuan. Dua saudara perempuan. Illa kecuali ma apa ya? Qad sungguh salafa sebelumnya berlalu. Yang lalu. Yes, berlalu atau yang sebelumnya atau lalu atau lampau. Innallah Sesungguhnya Allah kana tambahan ghafur maha pengampun rahim Maha Penyayang. Baik, selanjutnya ibu kita langsung bahas ya karena cukup panjang. Jadi sudah kita artikan yang pasti, kita langsung bahas saja apa yang ada dalam ayat ini. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas bahwasannya ketika seorang suami ingin menikah lagi ya, maka tidak dibolehkan untuk kemudian mengambil mahar dari istri yang sebelumnya untuk dijadikan mahar dan diserahkan kepada istri yang baru ya. Nah, ini istilahnya nggak modal. Ini namanya suami yang nggak modal. Nah, namanya menikah lagi ya harus modalnya banyak. Modalnya banyak. Masa kemudian mengambil mahar dari istri yang sebelumnya. Maka yang seperti ini sesuatu yang tidak dibolehkan ya. Sehingga di ayat yang ke-21 dikatakan tadi, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana bisa kalian mengambil mahar dari istri-istri kalian sementara kalian telah menggauli mereka ya, artinya telah bercampur satu dengan yang lain ya. Dan mereka, para istri-istri itu juga sudah mengambil janji kalian. Nah, apa pelajarannya dari ayat ini, Bu? Pelajaran dari ayat 21 ini adalah kita harus bersikap baik dalam menjaga janji. Ya. Khususnya di sini adalah perjanjian ikatan pernikahan. Di ikatan pernikahan Allah sebutkan dengan kalimat mitsaqan ghalidh ya. Ikatan yang kuat ya. Dan mitsaqan ghalidh disebutkan dalam beberapa ayat itu juga diantaranya selain untuk ikatan pernikahan
adalah bagaimana janji para nabi kepada Allah untuk mendakwahkan risalah yang sudah mereka terima. Maka risalah kenabian itu juga adalah satu ikatan yang kuat dari Allah kepada para nabi. Nah, pernikahan juga adalah ikatan yang kuat, ya. Maka jangan mudah kemudian melepas pernikahan, ya, kalau tidak ada sesuatu yang darurat, ya. Makanya para ulama menegaskan bahwasanya ketika melepaskan ikatan pernikahan atau bercerai itu kan sesuatu yang boleh, hanya saja dibenci, kan begitu. Berarti kan boleh, hanya saja dibenci, makruh. Nah, boleh, halal, nggak masalah. Kalau memang jalannya seperti itu, ya harus berpisah, ya nggak ada masalah. Tapi itu sesuatu yang dibenci, karena itu adalah pernikahan, ikatan yang sangat kuat. Sehingga makanya dalam bab pernikahan ini, sebelum menikah ada persiapan-persiapan, ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya kenalan dulu, ya. Dan kenalan dulu ini untuk apa? Untuk bisa memahami bagaimana watak seorang pasangan itu, supaya tidak terlanjur ketika sudah terjadi ikatan pernikahan dengan mudahnya untuk menceraikan pasangannya, ya. Nah, sehingga pelajaran dari 21 adalah kita wajib untuk menjaga janji yang sudah kita katakan. Utamanya adalah seorang suami di sini, ya. Jadi jangan sampai seorang suami dengan mudahnya kemudian menceraikan istrinya. Bahkan ketika menceraikan istri tanpa ada sebab, nah, dosa di situ, ya. Kenapa? Alasannya dicari-cari. Ya nggak tahu ya. Itu kalau misalkan kalau alasannya memang betul-betul ya faktanya demikian, ya mau gimana lagi, ya. Tapi kalau alasannya dicari-cari dan itu ternyata dusta, ya itu dosa, ya. Satu hal yang dosa. Maka sekali lagi suami istri ada kewajiban untuk mempertahankan ikatan yang sudah pernah dijalin, ya. Maka Allah menyebutkan dengan kata mitsaqan ghalidha. Kemudian di ayat 22 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang dulunya pernah menjadi istri bagi bapak-bapak kalian. Dan ternyata di zaman jahiliyah pernah terjadi. Di zaman jahiliyah pernah terjadi seorang anak menikahi mantan istri dari bapaknya, ya. Mantan istri dari bapaknya. Dan pernikahan yang seperti ini namanya adalah nikahul maqti. Nikahul maqti dari kata maktan tadi. Kan tadi ada ayatnya yang berbunyi wa maqtan. Nah, maka ada namanya nikahul maqti. Maqti, ya. Jadi nikah maqti itu nikah yang sangat dibenci, ya. Maqti tadi kan artinya dibenci, ya. Nikahul maqti ketika seorang anak menikahi mantan istri ayahnya. Wah, ini satu hal yang sangat tidak dibolehkan, ya. Dan di zaman jahiliyah dulu pernah ada, ya, pernah ada. Maka setelah ayat ini turun memastikan dan menegaskan bahwasannya menikahi istri yang dulu perempuan yang dulunya menjadi istri dari bapaknya, maka itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Entah karena itu karena diceraikan oleh bapaknya atau karena faktor meninggal dunia, ya. Entah itu karena cerai atau meninggal, bapaknya meninggal, ya. Terus kemudian istri dari bapaknya ini kemudian dinikahi, ya, oleh anaknya sendiri. Nah, itu sesuatu yang tidak dibolehkan, ya. Karena Allah menegaskan di ayat ini dengan kalimat fahisyah. Itu adalah perbuatan yang keji, ya.
Yang demikian itu perbuatan yang keji dan yang dibenci, dan itulah seburuk-buruk jalan. Ya. Maka kalau ingin menikah ya cari perempuan yang lain. Kan masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Emang hanya itu saja mantan istri bapaknya gitu kan? Cantik sekali. Banyak yang cantik. Meskipun sangat cantik sekali, Masih muda. kan masih banyak yang cantik, ya kan? Disikai tapi dibenerin enggak. Masih banyak yang cantik-cantik. Emang nggak ada di bumi yang selain mantan istri ayahnya, gitu kan? Nah, jadi yang seperti ini tidak dibolehkan, ya. Kemudian yang berikutnya Ibu, makanya di ayat 23 kemudian menegaskan bahwasanya seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, di situ ada catatan-catatan siapa saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh. Maka Allah memberikan penjelasan di ayat 23 sebagai bentuk penegasan dari ayat 22 sebelumnya yang tadi disebutkan larangan untuk menikahi mantan istri dari ayahnya. Maka selain itu yang juga ada larangan untuk dinikahi adalah saudara-saudaranya dan mahram-mahramnya. Dan mahram itu ada 3. Mahram itu ada 3, ya. Karena ikatan pernikahan. Kemudian apa lagi Bu? Karena ikatan persusuan, dan karena ikatan nasab, golongan darah. Karena memang saudara kandung golongan darahnya satu nasab, ya. Nah, itulah mahram dari 3 unsur. Karena unsur pernikahan, karena unsur sepersusuan, dan karena unsur nasab, ya. Nah, kemudian siapa saja mereka yang Allah sebutkan dalam ayat 23 ini? Yang pertama adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian. Nah, jadi ibu-ibu kalian di sini berarti maknanya ya ibu kandung dan juga ibu tiri. Ibu tiri juga tidak boleh dinikahi, ya. Jadi tadi misalkan mantan istri ayahnya juga berarti kan masuknya ibu, ya kan? Baik, kemudian yang kedua wabanatukum, dan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan kalian yang tidak boleh dinikahi, ya. Jadi sangat miris kita lihat di berita-berita itu, ya. Ada orang tua yang menghamili anak kandungnya, ya kan? Ini kan luar biasa bejatnya, ya. Luar biasa kejinya ini, ya. Yang hukumnya mengatakan tidak boleh nikah saja, kemudian tidak boleh apalagi kemudian menghamili anak kandungnya sendiri, ya. Maka itu terjadi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Oh, nak tiri juga ya? Kenapa? Nak tiri juga. Itu nanti. Baik, kemudian yang ketiga adalah yang menjadi mahram yang tidak boleh untuk dinikahi, wa akhwatukum, dan saudara perempuan, saudara kandung. Mau kakak, mau adik, saudara kandung yang perempuan, maka dia menjadi mahram dan ada larangan untuk dinikahi. Kemudian siapa lagi? Berikutnya yang keempat, wa ammatukum. Tadi kita sebutkan bedanya ammah dengan khalah. Tadi kalau ammah dari jalur siapa, Bu? Ayah. Dari jalur ayah. Ammah itu dari jalur ayah. Kalau khalah itu dari jalur ibu. Sama-sama sebutannya bibi atau bude bule, ya. Tapi kalau ammah dalam bahasa Arab itu yang dari jalur ayah, khalah bibi dari jalur ibu. Ya. Nah, jadi yang keempat yang dilarang untuk dinikahi adalah bibi, ya.
Kemudian yang kelima adalah wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki maupun perempuan. Ya. Pipi dari ayah dan ibu tadi satu nomor ya tadi. Apa? Satu nomor itu. Ya, kita Bibi. jadikan satu saja ya. Bibi gitu ya. Dalam tanda kurung jalur ayah dan jalur ibu. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah anak perempuan dari saudara kandung. Anak perempuan dari saudara kandung berarti kan artinya keponakan, ya. Maka keponakan masih mahram, keponakan dilarang untuk dinikahi. Betul kan? Iya. Iya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan. Ya. Ibu susuan tidak boleh dinikahi karena dia menjadi mahramnya. Dan makanya kemudian yang sekarang ini terjadi ketika ada donor ASI. Ya. Donor ASI ini harus dipastikan siapa yang mendonorkan, ya kan? Karena kalau tidak dipastikan nantinya bisa rancu, ya. Bisa rancu ini siapa ibu susunya ini, ya. Sehingga Tapi kalau anak ibu susu bisa. kenapa? Kalau anak yang ibu susu, bukan anaknya, yang anaknya. Anak saudara susuannya. Nah, nanti dulu. Oh, Kita nanti. Ya, jadi berikutnya di sini adalah bahwa ibu yang dulunya pernah menyusui itu menjadi mahram dan dilarang untuk kemudian dinikahi. Ya. Dan berapa kali susuan menjadi mahram itu, Ibu? Berapa kali susuan? Tiga dari. Berapa kali susuan menjadi mahram? Berapa? Ya, tiga kali. Satu ada yang Berapa kali? nyerah pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau hanya menyusu sekali belum jadi mahram. 2 kali belum jadi mahram. Berapa kali? Berapa kali sampai menjadi mahram itu? Ya. Jadi menjadi mahram itu, kalau dalam beberapa pendapat para ulama mengambil dari beberapa dalil-dalil, ya, adalah kalau kita lihat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan la radha' illa ma kana fil haulain. Ini beberapa dalil dulu nih kita sampaikan ya. Tidak ada persusuan yang menjadi mahram kecuali pada umur 2 tahun ke bawah. Jadi kalau menyusui anak 2 tahun ke atas ya nggak masuk di sini. Jadi 2 tahun ke bawah. Namanya ASI itu kan 2 tahun ke bawah. Iya kan? Iya. Nah, kemudian dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kana fi ma unzila minal Qur'an 10 dha'at ma'lumat yuharrimna. Yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an dahulu adalah 10 kali susuan yang menyebabkan adanya hubungan mahram. Summa nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali susuan. Jadi menjadi mahram itu adalah minimal 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali susuan yang mengenyangkan, ya. Nah, jadi dulu sebelum dalil ini datang, minimal menjadi mahram itu adalah 10 kali susuan, ya. 10 kali susuan baru jadi mahram. Tapi kemudian
hukum itu terhapus. Makanya di situ dalam bab Islam itu kan ada namanya nasikh dan mansukh. Ada hukum yang terhapus dengan datangnya hukum yang baru. Dulu hukum susuan minimal 10, kemudian terhapus menjadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ya. 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali itu maksudnya 5 teguk gitu kan? Kenapa? 5 kali itu maksudnya 5 teguk gitu. Atau gimana? Enggak. Sampai kenyang. Ya, pokoknya satu waktu menyusui sampai mengenyangkan, sampai bayi itu merasa kenyang. Ya, tadi yang 5 kali maksudnya. Kalau yang 5 kali tadi maksudnya gimana? Kenapa? Yang maksudnya yang 5 kali itu yang gimana, Ustaz? Ya, 5 kali itu berarti dalam 5 waktu, 5 kesempatan, bukan 5 tegukan ya. Bukan 5 tegukan, tapi 5 kali. Misalnya sekarang terus besok lagi. Sekarang, besok lagi. Yang penting mungkin 5 hari kita itu misalkan contoh gitu ya. Jadi yang pasti 5 kali. 1 hari kan bisa jadi juga lebih dari sekali. Yang penting 5 kali, bukan 5 tegukan. Ya. Kalau 5 tegukan itu sedikit. Kalau misal 1 kali kan dianggap 1 gitu. Kenapa? Sekarang kan ada model apa ASI ya Botol. itu dipakai botol atau pakai kantong. Iya, yang ketika memang ukurannya di situ sudah mengenyangkan, berarti sudah masuk ke situ. Kalau memang 1 botol itu ternyata ukuran yang mengenyangkan, maka sudah masuk ke situ. walau belum 5 kali ya kan? Kenapa? Walaupun belum 5 kali. Kalau sudah kenyang masalahnya Ya 5 kali itu bilangannya jumlahnya 5 kali. Berarti kalau kita misalkan donor ASI ya 5 botol misalkan. Gitu ya. Yang penting kan ukurannya 5 kali dan mengenyangkan. Nah, itu yang sudah terhitung mahram. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Berarti yang sama-sama menyusu dengan satu ibu itu. Ya. Yang sama-sama menyusu dengan satu ibu itu. Ya. Saudara susuan. Saudara perempuan Saudara sepersusuan. Ya. yang 5 kali. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian. Nah, berarti di sini karena ikatan pernikahan ya, mertua. Ya. Mertua atau morotua atau morospah ya. Maka mereka adalah orang yang haram untuk dinikahi dan menjadi mahram karena ikatan pernikahan. Menjadi mahram karena ikatan pernikahan. Kemudian siapa lagi karena ikatan pernikahan adalah warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak-anak yang mereka dalam pemeliharaan kalian dari istri yang sudah dicampuri. Jadi kalau ini anak tiri, anak tiri. Jadi anak tiri yang istrinya sudah digauli, maka anak tiri ini menjadi mahram. Ya, anak tiri itu menjadi mahram ketika sudah digauli. Ya. Tapi kalau belum digauli istrinya tadi, habis nikah, habis akad, terus cerai. Nah, si istri punya anak perempuan. Nah, maka boleh nggak menikahi anak dari istri yang dicerai tadi yang belum digauli? Boleh.
Wah, enggak anaknya dipek. Nah, itu boleh. Kalau belum digauli. Jadi kalau belum digauli. Jadi mungkin baru lihat kali ya. Tiba ya anaknya lu hayu. Nah, maka ibunya diceraikan, nikahi anaknya. Apa ya bener kok. Anaknya mau ya tapi Iya. Baik, kemudian lanjut. Berikutnya adalah wahalailu abnaikumul ladina min aslabikum. Dan juga di sini mempunyai makna adalah apa tadi kita artikan? Dan anak-anak dari anak-anak kandung, ya, dari istri, ya, maknanya di sini maknanya menantu gitu ya. Nah, maknanya menantu. Kalau tadi mertua, ya, sekarang menantu. Jadi menantu itu ya mahram. Menantu mertua itu ya ada ikatan mahram karena pernikahan. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, Allah kemudian memberikan satu larangan. Allah memberikan satu larangan di ayat yang terakhir ayat 23 itu dengan mengatakan wa anta jima'u bainal ukhtain. Mengumpulkan dalam satu waktu ketika ingin menikahi dua orang perempuan kakak beradik. Ketika ada dua perempuan dan mereka adalah kakak beradik, kemudian langsung dinikahi dalam satu waktu, maka itu tidak boleh. Kecuali nikahinya ya satu-satu. Ya. Ketika menikahi kakaknya, terus kakaknya meninggal, terus kemudian nikahi adiknya, itu boleh. Itu baru dibolehkan. Ya. Kalau belum pisah ya belum boleh. Ya. Kalau belum pisah ya belum boleh. Ya. Maka ya harus satu-satu. Ya. Jangan tamak. Jangan tamak. Kalau mau nikah yang lain ya jangan adiknya, tetangganya. Iya kan? Kalau mau nikah lagi ya jangan adiknya tapi tetangganya, gitu kan? Nah, jadi itu beberapa mahram-mahram, baik hubungan karena nasab atau karena pernikahan atau karena sepersusuan. Dan mahram ini konsekuensi selain mereka adalah orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, maka konsekuensi yang lain adalah mahram itu boleh melihat aurat dan boleh bersentuhan. Ya, boleh bersentuhan, boleh melihat aurat. Nah, aurat yang bagaimana yang boleh diperlihatkan? Aurat yang bagaimana yang boleh diperlihatkan? Maka para ulama semuanya kalau kita baca dalam banyak mazhab, dari 4 mazhab yang ada, hampir mayoritas mengatakan bahwasanya meskipun mahram, ya, meskipun mahram, saudara yang itu dilarang untuk dinikahi, ya, tapi untuk bab aurat meskipun dibolehkan, yang boleh dilihat adalah aurat-aurat yang sewajarnya dilihat. Ya, aurat-aurat yang sewajarnya dilihat. Nah, mana yang boleh yang wajar dilihat? Misalkan perempuan itu kan kalau di rumah ibu-ibu biasanya hanya pakai dasteran misalkan. Ya. Kemudian lepas jilbab, terbuka kepala, terlihat rambutnya, terlihat telinganya, lehernya, ya. Nah, itu masih wajar. Masih wajar. Yang disebut wajar itu yang kemudian leher ke atas. Ya. Bagian leher ke atas itu yang kemudian para ulama menegaskan ini yang masih wajar untuk dilihat oleh saudara mahram. Ya. Kemudian
yang berikutnya adalah bagi perempuan ya, apa yang bagian lutut ke bawah itu masih wajar, ya kan? Telapak kaki, betis itu masih wajar. Ya. Nah, tapi kalau sudah leher ke bawah, lutut ke atas itu sudah tidak wajar untuk dilihat. Jadi meskipun saudara, meskipun mahram, ya, maka aurat-aurat itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian foto-foto setulur, ya, orang masalah. Gitu. Tidak begitu. Ya. Jadi yang meskipun mahram, saudara, tapi aurat pun juga masih harus terjaga. Ya. Dan yang boleh dilihat adalah aurat-aurat yang sewajarnya boleh untuk dilihat. Selain itu ya nggak boleh, ya, kecuali antara suami dan istri. Ya. Nah, ini yang harus dikondisikan. Kalau kita baca dalam surat yang lain, ibu-ibu, dalam surat yang lain, surat An-Nur misalkan, di sana juga ada ayat tentang bab aurat. Ya. Kita buka dulu dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-58 sampai ayat 60. 58 sampai 60. Nah, di sana disebutkan bahwasanya ada 3 aurat. Salasu aurat, ya. Ada 3 aurat, artinya 3 waktu, meskipun itu antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, orang tua dengan anak, tapi tetap namanya orang tua itu harus memberikan keteladanan dalam mendidik anak di dalam hal aurat. Ya. Sampai-sampai di ayat 58 ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah anak-anak kalian yang belum baligh itu, yang masih kecil, masih balita misalkan, ya, maka hendaklah mereka meminta izin kepada kalian ketika ingin memasuki kamar-kamar kalian, ruangan-ruangan kalian, meminta izin di 3 waktu. Nah, di 3 waktu itu kapan saja? Disebutkan di ayat ini, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Ya. Sebelum salat subuh. Kemudian yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah, ketika di waktu duhur atau siang hari. Dan yang ketiga, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Nah, kenapa Allah mengatakan 3 waktu ini anak-anak harus minta izin kepada orang tua ketika mereka ingin memasuki kamar orang tua? Karena di 3 waktu ini biasanya dalam kondisi orang masih istirahat, ya kan? Sebelum subuh kan masih istirahat. Duhur, siang hari kan biasanya istirahat. Panas-panas ya istirahat. Kemudian setelah sholat isya itu ya waktu istirahat, setelah lelah bekerja. Nah, biasanya orang ketika istirahat itu kan pasti terbuka auratnya, ya kan? Terbuka auratnya. Apalagi pas siang-siang, ya. Apalagi siang-siang panas, nggak ada AC, ya. Sumuk, ya. Terus kemudian mungkin hanya pakai dasteran saja di rumah, ya kan? Dasternya yang hanya tanpa lengan, ya kan? Yang bolong-bolong, gitu. Nah, maka di ayat ini sampai kemudian menegaskan bahwasanya aurat orang tua itu juga masih harus terjaga dari pandangan anak-anak, meskipun sesama mahram, meskipun antara anak dengan orang tua, mahram itu, ya kan? Tapi orang tua harus memberikan nilai-nilai keteladanan dalam hal aurat, adalah tidak bebas untuk kemudian membuka aurat sewenang-wenang, ya, mentang-mentang anak sendiri di rumah sendiri, di dalam rumah, ya, terus kemudian pakaiannya sembarang sak-sae gitu, ya. Maka itu tidak boleh di hadapan anak-anak, ya. Dan mereka kenapa tadi harus meminta izin
di 3 waktu tadi, kan sekali lagi 3 waktu tadi itu waktu-waktu istirahat, waktu-waktu terbuka aurat biasanya. Selain 3 waktu, anak-anak yang masih di bawah usia akil balik mau masuk kamar orang tua di luar 3 waktu tadi, silakan, nggak ada dosa, nggak ada masalah. Nah itu kalau masih anak-anak. Apalagi yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa di ayat 59 surat An-Nur disebutkan wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Kalau anak itu sudah usia akil balik, maka seluruh waktu harus meminta izin. Bukan hanya di 3 waktu tadi saja, tapi seluruh waktu kalau sudah akil balik harus minta izin masuk kamar orang tua. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ibu ya. Jadi meskipun kita dengan anak di rumah, alas foto-foto anaknya makrom. Ya. Kalau anaknya perempuan, Ustaz, anak saya perempuan tuh, Kenapa? anak perempuan gitu gimana? Meskipun anak perempuan, ya, meskipun panjenengan dengan anak perempuan, maka aurat itu juga masih harus terjaga. Berangkat nih? Aurat harus terjaga. Oh, saya pakai segera. Iya, kalau panas ya beli es batu. Beli es batu, ya, kemudian atau masuk ke kulkas ya kan, biar dingin. Ya. Gitu. Nah, bahkan sampai menjaga aurat itu di ayat 60 surat An-Nur itu juga disebutkan, Bu. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Sampai orang tua atau perempuan-perempuan yang sudah menopause, perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi haid, artinya usianya sudah senja, maka itu pun juga tetap menjaga aurat. Ya. Di ayat ini dikatakan falaisa 'alaihinna junah ay yad'ana thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Tidak ada masalah bagi perempuan yang sudah usia senja, sudah menopause untuk menanggalkan pakaian luarnya. Dalam banyak kitab tafsir disebutkan yang boleh itu menanggalkan pakaian luar. Jadi pakaian luar itu ya kayak selendangnya, kayak jubahnya, tapi tetap aurat masih tertutup. Gitu. Wa yasta'fifna khairul lahun, ketika perempuan yang sudah senja, sudah menopause itu masih tetap menjaga dirinya supaya tidak terlihat auratnya, tidak terlihat bentuk tubuhnya, itu lebih baik. Jadi Allah menegaskan meskipun sudah usianya tua, sudah tidak ada hasrat lagi untuk menikah, ya, tetap menjaga aurat itu ada kewajiban. Jadi kita lihat itu kalau misalkan di desa-desa itu di desa-desa itu mbah-mbah itu sak-sae gitu, hanya pakai pakaian dalam tok gitu, sama jarian ya kan, bawahnya jarian, atasnya hanya pakaian dalam ya kan. Ketika ditanya mbah jenengan iku kok mboten ngangge klambi to mbah, sapa sing gelem karo aku. Wis kada luar sa kaya ngene, sapa sing gelem karo aku. Akhirnya mereka ya sembarangan pakai baju ya. Nah, jadi sekali lagi meskipun usianya sudah tua, masih tetap ada kewajiban untuk menjaga aurat. Masih tetap menjaga kewajiban menjaga aurat. Disuruh ngelapi anaknya itu boleh. Apa? Suruh ngelapi anaknya kan? Ngerapi. Ya boleh saja ngerapi anak. Itu kan ada kebutuhan ya, ada keperluan ya. Nah, dan keraan pun juga hanya bagian punggung saja biasanya. Depan pun kan yang hanya bagian leher ke bawah sedikit. Ya, kan? Jadi kalau keraan ya nggak masalah karena ada kebutuhan di situ. Karena ada kebutuhan. Jadi ketika ada kebutuhan boleh. Kita saja misalkan melahirkan, ya, melahirkan itu kan juga boleh dilihat auratnya oleh yang lain karena kebutuhan, karena ada kondisi yang darurat dan itu dibolehkan. Nah, jadi maka menjaga aurat masih harus tetap dijaga.
Ya. Meskipun masih mahram, meskipun sama-sama dengan saudara atau mungkin ya hanya dengan anak sendiri, ya, pastikan aurat masih tetap terjaga. Ya. Jangan sampai kemudian karena aurat tidak terjaga, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tadi yang saya katakan, ada berita ya, orang tua menghamili anaknya, ya. Bisa jadi anak ini nggak menjaga auratnya, sehingga ketika terlihat oleh ayahnya dan syaitan masuk di situ, ya, dia akhirnya nggak kenal ini anak atau tidak, ya. Nah, maka ini yang harus terjaga, karena semuanya berawal dari pandangan. Semuanya berawal dari pandangan. Baik, jadi itu ibu-ibu untuk pembahasan kita di surat An-Nisa. Dan insya Allah kita lanjutkan surat An-Nisa masuk juz 5 ya. Berarti kita fotokopikan lembaran yang baru ya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.